Halo Pak Pri, perkenalkan saya Juan, ini Evan dan Saya Sheryl. Evan. Kita pengen jelasin soal Desa Lamno yang ada di Aceh. Aceh. Jadi Desa Lamno itu terletak di Kabupaten Aceh Jaya. Dia tuh sekitar 2 jam perjalanan dari Banda Aceh. Siapa? Nah, secara geografisnya posisinya tuh di pesisir barat Aceh. Jadi udaranya itu agak lembab tapi seger karena dekat sama laut. Nah, terus penduduk di sana kebanyakan tuh bekerja bermata pencarian sebagai nelayan sama petani. Nah, menariknya, meskipun desanya ini kecil, desa itu punya karakter kuat kayak ramah, gotong royong, terus masih kental banget sama adat istiadat Aceh yang lama. Fun fact-nya, yang jarang orang tahu, Desa Lamno tuh dulu dijuluki sebagai Eropa kecil di Aceh. Kenapa? Karena di masa kolonial dulu banyak pelaut Portugis yang menetap di sana dan menikah sama penduduk lokal di sana. Jadinya generasi keturunan mereka punya ciri khas fisik yang agak beda dari orang Aceh kebanyakan. Kayak kulitnya agak terang, rambut kecoklatan kemerahan, dan mata agak kecoklatan. Nah, tradisinya juga jadi campuran antara budaya Aceh dan pengaruh luar. Tapi sayangnya, banyak peninggalan sejarah itu hilang pas tsunami 2004 di Aceh, termasuk beberapa bangunan tua dan pemukiman lamanya. Nah, kenapa orang Portugis bisa singgah di Desa Lamno? Jadi, di abad ke-19, sekitar tahun 1500-an, bangsa Portugis tuh lagi gencar banget ngelakuin ekspedisi laut buat cari jalur perdagangan rempah-rempah di Asia. Waktu itu, Aceh jadi salah satu wilayah strategis banget karena posisinya di ujung barat Pulau Sumatera. Ibaratnya tuh kayak gerbang masuk di Selat Malaka, jalur dagang utama dunia saat itu. Nah, Lamno yang terletak di pesisir barat Aceh punya lokasi strategis buat berlabuh dan berdagang. Selain punya teluk alami yang tenang, airnya tuh dalam dan pemandangannya tuh indah. Wilayah itu juga jadi tempat yang aman buat kapal mereka beristirahat dari arus laut Samudra Hindia yang ganas. Dari situlah sebagian pelaut Portugis menetap, sebagian karena berdagang, sebagian lagi karena terdampar akibat badai laut. Dari situ mereka mulai hidup berdampingan sama masyarakat lokal, nikah sama penduduk Aceh, terus akhirnya ngebentuk komunitas campuran yang dikenal dengan sebutan orang Portugis Lamno. Nah, yang ngebedain Lamno dari desa lainnya, yang bikin Lamno beda itu tuh bukan cuma sejarahnya, tapi suasananya. Desa ini tuh punya vibes yang damai banget, terus orang-orangnya juga masih ngejaga adat. Tapi di sisi lain juga orang-orang Lamno tuh welcome sama hal-hal baru. Di sana alamnya tuh masih asli banget, pantainya belum tersentuh wisata massal. Jadi kalau misalkan kita mau datang ke sana, rasanya tuh kayak punya pantai pribadi. Selain itu, kuliner seafoodnya juga juara. Ikan-ikan segar yang baru ditarik dari laut, terus nanti langsung dibakar, makanya sambil lihat sunset tuh. Nah, keunggulan desa Lamno ini Lamno tuh punya potensi besar di 3 hal utama. Pertama, itu tuh sumber daya alamnya melimpah. Lautnya kayak hasil tangkapan, tanahnya subur buat tanaman kayak kelapa, padi, sama sayuran. Terus yang kedua, ada budaya yang unik. Campuran Aceh dan pengaruh Eropa tadi bisa jadi daya tarik wisata budaya. Terus ketiga, ada keindahan alamnya. Pemandangan pantai dan bukitnya bisa banget dikembangin buat pariwisata alam, baik wisata pantai, snorkeling, sampai ekowisata. Nah, terus buat potensi Desa Lamno, ini di bagian utamanya, potensi Desa Lamno tuh sebenarnya gede banget kalau misalkan dikembangin secara serius. Pertama tuh ada potensi wisata alam dan bahari. Lamno tuh punya garis pantai panjang, pasir putih, dan laut yang jernih. Tempat ini cocok buat dijadiin destinasi wisata bahari kayak diving, snorkeling, atau sekedar wisata santai. Karena masih belum ramai, Lamno tuh punya peluang besar buat dikembangin jadi hidden gem wisata Aceh. Kedua, itu tuh potensi wisata budaya. Cerita sejarah tentang percampuran Portugis dan Aceh bisa jadi daya tarik wisata sejarah dan budaya. Pemerintah desa Pemerintah desa bisa bikin heritage tour yang ngenalin kisah masa lalu Lamno, tradisi masyarakatnya, dan juga kuliner khasnya. Nah, di Desa Lamno kuliner khasnya tuh ada kuah belangong, sirebeh, sama engkot kumamah.
Nah, ketiga itu ada potensi perikanan dan kelautan. Karena masyarakatnya banyak yang nelayan, sektor perikanan bisa dikembangin lebih modern, misalnya pelatihan pengolahan hasil laut, packaging produk, atau promosi hasil laut lokal ke luar daerah. Ini bisa ngebantu ekonomi masyarakat banget. Keempat, itu ada potensi pertanian dan UMKM lokal. Selain laut, tanah di Lamno itu juga subur. Jadi potensi pertanian organik atau perkebunan kelapa bisa digarap lebih serius. Ditambah UMKM lokal kayak olahan ikan, kerajinan tangan, atau kuliner khas bisa jadi produk unggulan kalau dibantu dengan branding yang menarik. Terakhir, kelima, ada potensi eduwisata dan ekowisata. Karena desa Lamno ini alamnya masih alami banget, Lamno tuh bisa dikembangin buat wisata edukasi, misalnya belajar tentang konservasi laut, mangrove, atau kehidupan masyarakat pesisir. Jadi bukan cuma wisata hiburan, tapi juga punya nilai edukatif. Ya, lanjut Juan. Oh ya. Nah, jadi Desa Lamno itu adalah sebuah daerah yang terletak di Kabupaten Aceh Jaya di Provinsi Aceh. Wilayah ini tuh dikenal akan sejarahnya yang sangat panjang, kekayaan alamnya juga luar biasa, serta kehidupan masyarakat yang unik dan menarik. Nah, di sini kita bakal bahas beberapa aspek, mulai dari aspek lingkungan. Secara geografis, Lamno terletak di daerah pesisir barat Aceh. Lamno ini tuh menghadap langsung ke Samudra Hindia. Wilayah ini memiliki bentang alam yang indah seperti pantai, perbukitan hijau, terus sungai dan hamparan sawah. Terus udara di Lamno ini juga masih terkenal sangat sejuk karena di sana tuh masih minim sama transportasi. Masih jalan kaki. Iya, jalan kaki. Terus di sana juga masih dikelilingi perbukitan sama hutan tropis. Yang asri. Ya, yang asli. Dan terus rimbun. di sana juga tanahnya itu masih sangat subur sehingga warga di sana tuh masih rata-rata berkebun sama bertani. Dan yang ditanam juga biasa padi, kelapa, sama kakao. Beragam. Kelapa karena dia ada di pesisir pantai. Ya. Nah, tapi daerah ini juga termasuk daerah yang rawan bencana. Seperti contohnya itu pada saat tsunami Aceh 2004, itu daerah ini lumayan terdampak. Pesisir pantai di sana tuh banyak yang hilang gara-gara tsunami itu. Bangunan-bangunan serta Ya, fasilitas dia kan dekat masyarakat. pantai. Terus aspek Bukan masyarakat, pantainya yang hilang. pesisirnya. Iya, pesisir masyarakatnya Iya. yang hilang, bukan Penduduk orang. Lamno tuh dikenal ramah, sopan, dan memiliki semangat gotong royong yang tinggi. Terus mayoritas penduduknya itu beragama Islam, dan di sana itu aktivitas pusatnya itu di masjid dan meunasah. Meunasah itu kayak balai desa khas Aceh. Yang menarik, Lamno ini tuh dikenal memiliki sejarah yang unik. Dia tuh dulu dikenal sebagai kampung bule karena adanya keturunan campuran antara masyarakat Aceh dengan bangsa Portugis yang dulu tuh pernah datang ke Aceh berabad-abad lalu. Dan dari sini juga ya muncul istilah orang Lamno berkulit putih dan berambut pirang. Nah, ciri khas masyarakat Lamno itu juga jarang ditemuin di daerah-daerah lain di Indonesia. Terus mata pencarian utama mereka tuh seperti bertani, nelayan, dan berdagang kecil. Terus kehidupan masyarakatnya juga masih sederhana dan sangat bergantung pada alam sekitar. Aspek budaya di Lamno masih sangat kental dengan dengan adat istiadat Aceh. Mereka tuh masih menjunjung tinggi nilai-nilai syariat Islam, kesopanan, dan saling menghormati. Terus dalam acara adat juga seperti pernikahan, sunatan, dan kenduri, masyarakatnya juga masih menggunakan pakaian adat Aceh. Terus selain itu, musik dan tarian tradisional seperti seudati, saman juga sering dimainkan dalam acara-acara tertentu. Terus bahasa sehari-hari yang digunakan itu bahasa Aceh dialek Lamno yang memiliki sedikit perbedaan pengucapan dibanding bahasa Aceh lainnya. Nah, tapi setelah tsunami itu budaya lokal ini tuh hampir hilang karena kehilangan penduduk dan arsip. Namun
Arsip Ya, arsip ya. lagi ngomongnya. Arsip. Arsip. Ya. Namun Arsip. namun sekarang generasi muda UMNO tuh mulai mencoba buat ngidupin kembali tradisi leluhur mereka. Terus aspek sosial, Banyak juga. ya aspek sosial. Terus aspek sosial, kehidupan sosial masyarakat UMNO sangat kuat dengan nilai kekeluargaan dan solidaritas. Karena setiap kali ada kegiatan-kegiatan seperti gotong royong, pembangunan rumah atau acara adat, biasanya warga tuh saling membantu. Terus perempuan di UMNO juga berperan penting dalam mendidik anak dan melakukan kegiatan ekonomi rumah tangga seperti mengolah hasil kebun. Dan setelah tsunami, banyak lembaga sosial dan organisasi kemanusiaan internasional yang datang ke desa itu untuk membantu membangun kembali kehidupan masyarakat. Dari situ, masyarakat UMNO mulai terbuka terhadap dunia luar dan lebih sadar akan pentingnya pendidikan dan mitigasi bencana. Terus aspek sejarah dan identitas, UMNO memiliki sejarah yang panjang pada masa lalu. Wilayah ini menjadi tempat persinggahan pedagang Portugis yang berlayar ke Asia Tenggara. Perkawinan antara orang Portugis dan penduduk setempat membentuk keturunan unik yang dikenal dengan sebutan orang UMNO bule. Iya, lanjut. Ya. Ya, baca. Nah, namun sayangnya setelah tsunami 2004, banyak keturunan Portugis di UMNO yang hilang atau pindah tempat tinggal. Terus buat sekarang UMNO ini mulai bangkit kembali, infrastruktur seperti jalan, sekolah, dan rumah ibadah telah dibangun ulang, dan sektor pendidikan juga mulai dikembangkan. Pantai-pantai di sekitar UMNO juga seperti pantai Ujung Muloh dan pantai Kuala Daya kini menjadi daya tarik wisatawan yang menawan. Ya. Oke, lanjut John. Akhirnya. Nah, jadi kapan lagi Indonesia punya desa kayak Desa Lamno ini yang banyak mister-misternya dan sister-sister, walaupun kedatangan dari bangsa Portugis yang pengen nyari rempah-rempah, Gold Gloria Gospel contohnya, 3G itu, tapi nampaknya di Desa Lamno ini tidak terpenuhi secara gospelnya, karena di Lamno ini juga masih kental dengan adat Islam dan adat Aceh yang kita tahu tuh Islamnya pekat banget. Nah, tapi walaupun kita banyak mister-mister dan sister-sister sebelah sana, mistress-mistress, di Lamno itu sendiri budayanya masih budaya Indonesia, yaitu gotong royong, musyawarah, dan masih Indonesia banget lah kebiasaannya. Terus bahkan budaya di sana tuh dikit banget yang tercampur sama budaya Portugis. Bahkan sampai adat pernikahannya aja tuh sebenarnya nggak ada bedanya sama kita, kayak adat-adat Batak gitu loh. Nah, tapi masih uniknya di Lamno ini, walaupun banyak mister-mister juga, jadi mereka tuh masih pakai dewan adat gitu yang kalau ada masalah curhatnya ke mereka, atau kalau di kita tuh namanya pengadilan, kita masih ke dewan-dewan itu, bukan secara hukum tapi secara kekeluargaan. Jadi secara desa masih desa banget. Terus di sana juga ada adat buat orang-orang yang udah mati, udah meninggal. Ini sama aja kayak, Pak, bentar ya Pak. nah, masih banyak banget ada kematian. Bukan masih banyak banget, ada kematiannya ini masih kental banget. Tapi masih ada campuran dari Katolik dan gospel yang pengen disebarin orang-orang Portugis yang dulu. Karena ada kayak peringatannya gitu, 3 hari, 7 hari, 40 hari, dan 100 hari, ya kayak gitu. Ada Katolik masih mirip-mirip, cuman di mereka tuh namanya beda lagi. Terus adat-adatnya juga masih kental banget sama budaya Aceh yang asli. Sejarah lebih mana ya? Terus soal pekerjaan mereka, walaupun mereka mister-mister, bule-bule, rambutnya pirang, matanya biru, kayak gini, kulitnya putih, Matanya biru. mereka masih kerja low profile, keeping a low profile. Mereka tetap jadi nelayan, karena mereka tuh berada di sebelah kiri Lamno. Kalau misalnya lurus lagi itu dikit lagi ada
laut samudra apa gitu, lupa namanya, Samudra Pasifik kalau nggak salah. Jadi mereka sumber daya Samudra India, ya dah sama aja. Jadi sumber daya ikannya itu masih banyak banget dan masih bisa dieksploitasi secara positif buat dijadiin sumber mata pencaharian mereka. Terus mereka ini terletak di perbukitan. Jadi selain nelayan, banyak yang jadi nelayan, banyak juga yang jadi petani karena tanahnya subur. Terus yang ketiga, ini dia nggak banyak tapi nggak sedikit juga yang jadi pengrajin dan pekerja kayu karena sumber daya alam di sana tuh masih asri banget dan masih banyak kayu-kayu yang bisa dimanfaatkan sebagai kerajinan. Lalu pastinya kalau udah desa itu kita identik dengan sapi, ayam, kerbau, sawah segala macam. Mereka juga tentunya tetap menjadi ada yang menjadi peternak, baik sapi kayak tadi ya, karena kan mereka adatnya mirip-mirip adat Sumatera gitu. Jadi ada juga adat yang memakai persembahan berupa hewan-hewan yang sudah saya sebutkan tadi. Terus yang ketiga yaitu kita pasti karena ini masih desa, ini tuh mesin terakhir mereka tentunya mata pencaharian bagi sebagian orang itu adalah sebagai pedagang daun usaha kecil, yang dimana mereka masih memerlukan barang-barang teknologi yang terbaru termasuk handphone mungkin atau pedagang-pedagang di pasar. Itu masih sangat-sangat banyak di Lamno dan menjadi salah satu pilihan utama buat masyarakat Lamno. Jadi Makasih Babri. intinya Desa Lamno ini bukan desa yang cuman bule doang, tapi masih kental dengan budaya Indonesia dan masih melestarikan budaya Indonesia serta menjadi penyembatan bagi orang-orang Mister Portugis itu mengenal budaya Indonesia. Terima kasih.